Ya, Pak. Oke. Baik, sekarang Mas, Mbak, kita belajar tentang jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian. Nah, kita tahu ya, Mas, Mbak, bahwa tahap dalam penyusunan laporan keuangan pada akhir periode, tahap menyusun laporan keuangan pada akhir periode itu ini ya, kemarin kita sudah ada pembuatan raca saldo, kemudian apa lagi? Setelah neraca saldo selesai, kemudian kita akan mencatat pencatatan jurnal penyesuaian. Jadi nanti setelah jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian dan sebagainya nanti. Nah, jurnal penyesuaian itu apa sih? Nah, bisa kita lihat pengertiannya di sini. Jurnal penyesuaian. Pengertiannya ini yaitu pencatatan pada akhir periode terhadap transaksi-transaksi tertentu. Pencatatan pada akhir periode terhadap transaksi-transaksi tertentu dalam rangka penyajian laporan keuangan yang senyatanya. Jadi nyatet pada akhir periode, misalkan akhir tahun. Pada akhir tahun, apakah ada transaksi yang kira-kira perlu disesuaikan? Apakah ada transaksi-transaksi yang perlu disesuaikan pada akhir tahun? Ada apa enggak? Nah, kalau misalkan ada, itu perlu jurnal penyesuaian. Dan biasanya ada ya, Mas. Jurnal penyesuaian biasanya ada. Kalau misalkan penyusutan, ya kan, penyusutan harus dihitung kan. Berikutnya, mengapa sih perlu jurnal penyesuaian? Terdapat dua alasan kenapa perlu adanya jurnal penyesuaian. Yang pertama karena ketentuan PABU. PABU itu prinsip akuntansi berterima umum ya. Jadi bisa berterima umum, bisa berlaku secara umum. Jadi karena ketentuan prinsip akuntansi berlaku atau berterima umum. Bahwa terdapat beberapa jenis transaksi tertentu, karena terdapat beberapa jenis transaksi tertentu yang harus dicatat pada akhir periode. Jadi ada transaksi tertentu yang harus dicatat, di akhir periode saja. Terus yang kedua, karena adanya kesalahan pencatatan. Salah catat. Nah, salah catat juga perlu diperbaiki ya. Penjurnalan yaitu apa? Penjurnalan selama periode berjalan, ternyata terdapat kesalahan yang baru diketahui. Terdapat kesalahan yang baru diketahui pada akhir periode. Pada akhir periode ternyata baru diketahui, oh ini ternyata salah nih pencatatannya. Maka diperlukan yang namanya jurnal penyesuaian. Kesimpulan, nah, jurnal penyesuaian diperlukan. Diperlukan agar apa? Agar laporan keuangan menggambarkan informasi keuangan yang senyatanya. Jadi jurnal penyesuaian itu perlu ya, agar laporan keuangan menggambarkan informasi keuangan yang senyatanya, yang real. Terus ini jurnal penyesuaian karena ketentuan prinsip akuntansi berlaku atau berterima umum. Ada yang pertama ada prinsip accrual, alokasi biaya, konservatisme, kemudian analisis biaya versus analisis manfaat. Accrual, nah ini kita langsung Mas, Mbak, langsung ke poin ya. Coba ini kita perhatikan, nah, ini sudah mulai ke mengarah kasus. Accrual itu intinya apa? Bahwa pengakuan biaya dan pendapatan berdasarkan waktu. Jadi pengakuan biaya dan pendapatan berdasarkan waktu terjadinya, bukan berdasarkan kas. Jadi transaksi itu dicatat berdasarkan nilai nominal, dicatat berdasarkan apa? Waktu ya.
waktu kejadian transaksi, bukan hanya berdasarkan kas. Kas maksudnya kas masuk, kas keluar. Jadi nggak cuma nyatet kas masuk, kas keluar toh. Hanya nyatet kas masuk, kas keluar saja tidak. Tapi transaksi dicatat berdasarkan apa? Waktu terjadinya. Contoh ini ya, terdapat 2 peristiwa ini. 1, penerimaan dan pembayaran kas di muka. Penerimaan dan pembayaran kas di muka. Terus yang kedua, penerimaan dan pembayaran kas di belakang. Maksud dari penerimaan dan pembayaran kas di muka, jadi apa? Dibayar di awal ya, Mas. Jadi Anda tahu di muka itu di awal ya, bukan di wajah, bukan ya. Di muka itu di awal. Bayar penerimaan dan pembayaran apabila di depan, bayar di depan. Kayak tadi contoh misalkan sewa rumah, ngontrak rumah dibayar di depan untuk 1 tahun ke depan. Atau yang kedua, penerimaan dan pembayaran kas di belakang. Terima dan bayar kas, tapi di belakang. Ngontrak tapi bayarnya setelah kontrakan selesai, setelah periode ngontrak rumah selesai, baru bayar di belakang. Tapi nomor 2 ini jarang terjadi ya, kalau terkait rumah. Tapi kalau dalam bisnis bisa terjadi, bisa tergantung kesepakatan. Nah ini Mas Mbak, coba Anda fokus ya ini ya. Nah ini coba lihat. Nah, sambil dipahami Mas, Mbak. Ini. Pada tanggal 1 Oktober 2007, 1 Oktober menyewa gedung. Ini kita fokusnya ke ini ya, bayar ya, yang bayar ya. Yang bayar kas di muka ini loh, judulnya. Membayar kas di muka. Pada tanggal 1 Oktober perusahaan menyewa gedung sebesar 12 juta, Mas. 12 juta rupiah untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun ke depan. Jadi apa? Biaya sewa dibayar di muka, dibayarkan kapan? Biaya sewa dibayar di muka, dibayarkan 12 juta rupiah ini, dibayarkan pada tanggal 1 Oktober 2007. Jadi seperti ini Mas, Mbak. Kalau dalam kerangka akuntansi seperti ini ya. Kan Oktober ya kan? Oktober bayar apa? Gedung 12 juta. Untuk 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan bukan Oktober ketemu Oktober ya, tapi 1 Oktober ketemu 30 September 2008. Paham ya? Ya kayak kita ukuran 1 tahun. Kan 1 tahun 1 Januari 2021 sampai 31 Desember kan? Bukan 1 Januari 2021 ketemu 1 Januari lagi tidak, tapi sebelumnya. 1 Oktober sampai dengan 30 September. Nah, sekarang ini perusahaan, Mas, Mbak. Perusahaan ini mau membuat laporan keuangan. Dia mau membuat laporan keuangan, tapi untuk periode tahun berapa? 2007 atau 2008? Dia mau membuat laporan keuangan tahun berapa ini kira-kira? 2007. Nah, dia mau membuat laporan keuangan untuk periode tahun 2007, Mas. Paham ya? Dia mau membuat laporan keuangan tahun 2007. Karena dalam akuntansi itu, Mas, Mbak. Coba diperhatikan, dalam akuntansi kita membuat laporan keuangan itu periodenya harus jelas. Boleh nggak laporan keuangan periodenya 1 Oktober sampai 30 September? Tapi lucu ya. Lucu kan? Biasanya periode akuntansi itu disepakati. Periode akuntansi disepakati bahwa satu periode akuntansi setahun ya. Misalkan setahun. Itu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, jadi intinya ini Mas Mbak, dia 1 Oktober 2007 sewa gedung ini sudah dibayar, 12 juta sudah dibayar. 12 juta. Nah, yang harus kita ketahui apa Mas Mbak? Yang harus kita ketahui kan biaya sewa apa? Biaya sewa berapakah biaya sewa gedung selama tahun 2007? Iya kan? Karena yang harus kita ketahui yang ini loh Mas Mbak. Coba Anda lihat. Yang tanda hijau ini, yang garis hijau ini. Karena angkanya bulat, sebenarnya nggak usah dihitung seperti ini, gampang. Tapi ini untuk mempermudah pemahaman. Sewa gedung Oktober sampai akhir Desember 2007 ini berapa bulan Mas? 1 Oktober sampai 31 Desember berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan ya, paham ya? 3 bulan. Maka untuk mengetahui berapa biaya sewa sebenarnya, biaya sewa yang sebenarnya untuk tahun 2007, caranya seperti ini Mas. 3/12. Setahun kan 12 bulan. 3/12 kali 12 juta.
Sisanya Desember, 31 Desember sampai dengan September, jelas ya, September itu bulan ke-9 ya. Biaya sewa gedung 2008 9 per 12 kali 12 juta. 9 juta. 3 bulan per 12. 9 bulan per 12. Jadi biaya sewa gedung sebenarnya Mas Mbak. Biaya sewa gedung sebenarnya untuk tahun 2007 itu berapa Mas Mbak? 3 juta. 3 juta. Iya, biaya sewa gedung yang sebenarnya itu 3 juta. Yang 9 juta diakui tahun depan. Maka tahun depan, iya kan? Yang 3 juta kan tahun sampai dengan akhir Desember kan yang harus diakui 3 juta. Ini kita asumsinya mau buat laporan keuangan tahun 2007 ya Mas Mbak. Mau membuat laporan keuangan tahun 2007. Ya, jadi kita fokusnya ya ini tok Mas Mbak. Ini aja Oktober sampai dengan 31 Desember. Kita fokusnya di situ aja. Nah ini yang sisanya Pak ya, sisanya nanti dihitung tahun depan, tahun 2008. 3 juta. Nah, jurnalnya seperti apa? Nah, jurnalnya seperti ini Mas. Waktu dia bayar ke pemilik gedung, jurnalnya seperti ini Mas. Sewa gedung dibayar di muka debit sebesar 12 juta. Kreditnya kas. Kalau kas jelas ya, kan nyewa toh, bayar jelas kasnya keluar kan, kas kredit. Sewa gedung dibayar di muka ini termasuk apa Mas? Harta apa utang bagi perusahaan? Utang. Sewa gedung dibayar di muka termasuk apa? Harta atau utang? Harta. Kan dia nyewa kan, nyewa sudah bayar buka lagi. Kan dia berhak kan. Coba tadi yang jawab utang ya. Coba perhatikan catatan tadi ya, tadi sebelum ini. Kenapa kok ini harta Mas Mbak? Kan dia sudah nyewa kan. Dia sudah bayar sewa di muka, di depan. Sehingga dia apa Mas Mbak? Dia apa? Wajib atau berhak? Titik-titik gedung tersebut. Berhak menempati gedung tersebut itu harta Mas Mbak. Paham ya? Aset. Jadi ini kan perusahaan yang nyewa kan. Ini asumsinya dia yang nyewa. Ini loh. Bayar kas di muka jadi dia yang bayar alias dia yang nyewa. Paham ya, Mbak? Bayar di muka biaya sewa gedung. Jadi kasusnya kayak apa? Dia bayar sewa gedung ini termasuknya harta. Kenapa? Karena setelah dia bayar ini, dia titik-titik atas gedung. Berhak untuk menempati. Berhak itu kata kuncinya ya. Karena berhak, maka dia harta. Ini termasuknya harta. Nah, sekarang kita akan membuat jurnal penyesuaian, Mas. Jurnal penyesuaian. Nah, harta, ini kan hartanya 12 juta ya. Harta sewa gedung dibayar di muka 12 juta per Oktober. Padahal tinggal berapa, Mas, Mbak? Kalau kita lihat dari kasus ini, kan Oktober sampai Desember. Berarti apa, Mas, Mbak? Sewa gedung dibayar di muka, Anda tahu ya kenapa ini kredit? Karena apa? Alasannya apa kira-kira? Kenapa kok sewa gedung dibayar di muka? Jurnal penyesuaian pada akhir tahun, kenapa kok sewa gedung dibayar di muka kok kredit? Alasannya apa kira-kira? Kenapa? Kira-kira? Karena harta bertambah debit, Pak. Nah, yo, sekarang sewa gedung dibayar di muka, kenapa kok kredit? Alasannya apa? Kira-kira? Karena kasnya berkurang, Pak. Karena kas dibayarkan sudah Pak. Kasnya buat nyewa rumah, Pak. Nyewa gedung. Ini udah nggak ada hubungannya dengan kas ya. Ini udah nggak ada hubungannya dengan kas. Kan kasnya udah keluar. Sekarang jurnal penyesuaiannya. Kenapa kok jurnal penyesuaiannya seperti ini, Mas? Mbak? Kenapa? Kira-kira? Karena hak dia bertambah atau berkurang? Hak atas nyewa rumah pada akhir tahun. Berkurang. Karena apa? Haknya berkurang. Jadi kita fokusnya pada transaksi ini, Mas. Kita fokusnya ke nilai 3 juta ini. Jadi dia bayar di muka per 1 Oktober untuk sewa gedung 12 juta. Nah, padahal dalam menyusun laporan keuangan periodenya setahun kan, dari Januari sampai Desember. Fokus kita itu sewa gedung yang ini aja, Mas. Oktober sampai Desember. Berapa juta ini kira-kira?
3 juta. Fokus kita yang hijau ini 3 juta. Jurnalnya seperti apa? Kalau jurnalnya kan di awal kan pasti ini kan Mas. Jurnal di awal yang dibikin oleh perusahaan kan ini ya. Sewa gedung dibayar di muka jelas ya. 12 juta. Kas jelas kredit 12 juta. Nah, fokus kita ini Mas, Mbak. Jurnal penyesuaiannya ini loh. Yaitu kita mengakui adanya biaya, kan sewa kan, kita mengakui adanya biaya atas sewa gedung. Biaya sewa gedung selama 3 bulan, berapa? 3 juta kan? 1 juta kali 3 bulan, 3 juta. Biaya sewa gedung 3 juta dari catatan di atas. Kreditnya apa? Kreditnya ya sewa gedung dibayar di muka untuk mengurangi aset ini, Mas. Untuk mengurangi aset atau sebagai pengakuan ya, sebagai pengakuan bahwa hak dia untuk menempati gedung itu berkurang sebesar 3 juta. Kan sudah dipakai kan, Mas? Sudah dipakai apa belum ini kira-kira sewa gedungnya? Sudah. Nah, karena sudah dipakai kan nggak mungkin 12 juta terus. Maka sewa gedung dibayar di muka ini kita kurangkan menjadi 3 juta. Kan selama tahun 2007 sudah dipakai 3 bulan. 1 juta kali 3. Maka sewa gedung dibayar di muka kita kreditkan 3 juta. Biaya sewa gedung debit, sewa gedung dibayar di muka kredit. Jadi jurnal penyesuaian ini maknanya 2 ya, untuk mengakui biaya sewa gedung, untuk mengakui atau mencatat biaya sewa gedung yang 3 bulan tadi. Terus yang kedua yaitu untuk mengakui penggunaan sewa gedung. Untuk mengakui dalam hal ini mengakui yaitu dalam bentuk apa? Mengurangi hak dia. Mengurangi aset dia berupa sewa gedung dibayar di muka yang semula 12 juta karena sudah dipakai 3 bulan, maka sewa gedung dibayar di muka karena sudah ditempati 3 bulan berkurang 3 juta. Debit, ini debit. Kemudian akhir tahun dikreditkan. Ini pengakuan atas biaya sewa gedung. Nah, kalau dalam buku besar seperti ini, Mas, sewa gedung dibayar di muka. Ini ya. Sewa 1 tahun debit, jelas ya, sewa gedung dibayar di muka tadi debit 12 juta. Nah, pada akhir tahun pengakuan sebesar 3 juta, 12 juta, penyesuaian akhir tahun 3 juta. Berarti apa, Mas, Mbak? Kalau buku besar, saldo akhirnya berapa ini? Saldo akhir sewa gedung dibayar di muka berapa ini? Saldo akhirnya 9 juta. 9 juta. 9 juta apa? Debit, kredit? Debit. Debit ya. Ya, karena debit ketemu kredit. Pasti dikurangi ya. Debit ketemu kredit dikurangi. 12 kurangi 3, 9. 9-nya kenapa debit? Karena debit lebih besar dibanding kredit. 9 juta debit. Kemudian buku besar berikutnya yang kita buat yaitu biaya sewa gedung. Kalau biaya jelas ya, debit jurnal penyesuaian. Biaya sewa gedung, debit 3 juta. Itu yang pertama, Mas. Terus yang kedua, ini ada kasus yang kedua, Mas, Mbak. Nah, fokus ya ini ya, kasus yang kedua kebalikannya, Mas. Tadi bayar apa? Bayar di depan ya, Mas, Mbak. Sekarang bayar di belakang, Mas, Mbak. Pembayaran dilakukan di belakang, pembayaran kas di belakang. Nah, ini. Pada tanggal 1 Juli, perusahaan menyewa kendaraan. 1 Juli menyewa kendaraan sebesar berapa? Nah, menyewa kendaraan 18 juta rupiah untuk 1 tahun. Bayarnya kapan? Bayarnya nanti tahun depan ya kalau sudah selesai. Ini asumsi aja, Mas. Ini kebalikan yang tadi ya. Kalau tadi kasus kita di depan apa? Bayar di depan. Kalau ini bayarnya di belakang, Mas. Atau misalnya kalau kasusnya tadi saya buat runtut, ini bayar apa? Bayar ngontrak, bayar sewa gedungnya di belakang. Jadi setelah sewa selesai baru dibayar di belakang setelah selesai. Nyewa kendaraan 18 juta untuk 1 tahun, dibayar di belakang 30 Juni. Ingat-ingat, Mas, Mbak, kita fokusnya laporan keuangan tahun berapa? 2007 ya. Nah, ini 1 Juli sampai dengan 1 tahun, 1 Juli sampai 30 Juni berarti ya. Nah, fokus kita tahun berapa, Mas, Mbak? 2007 atau 2008? 2008. Fokus kita 2007 atau 2008? 2008. Ada yang jawab 2008. 2007, Pak. 2007.
2007, iya. Tadi yang ada yang jawab 2008 ya. Loh, 2007 aja belum terjawab ini kok. Kita fokusnya 2007, Mbak. Paham ya? Kan ini belum, kan transaksi ini 1 Juli kan. 1 Juli, 31 Desember aja belum terjawab, masuk di belakang 30 Juni. Bukan ya, maksudnya itu fokusnya di depan ini loh. Ini aja belum terjawab, Pak. Nah, kita harus identifikasi dulu, Mas, Mbak. Kan buat laporan keuangan apa tadi periodenya 1 tahun, Januari sampai Desember ini ya. Sampai dengan 31 Desember ini loh, Mas, Mbak. 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Nah, kita harus tahu biaya sewa kendaraan. Nah, Juli sampai Desember berapa bulan, Mas, Mbak? 6 bulan. 6. Nah, Juli sampai Desember itu 6 bulan. Ini 6 bulan, Desember sampai Juni 6 bulan juga. Wah, enak ini ya. Jadi biaya sewa kendaraan pada tahun 2007 6/12. Anda tahu ya, 6 itu maksud 6 bulan. 6/12. 12 itu total bulan dalam tahun. 6/12 kali 18 juta. Ketemu 9 juta. Untuk 2008 juga sama, 6 bulan kali 18 juta, per 12 kali 18 juta, 9 juta. Nah, gini ya Mas, Mbak, paham ya ini ya? Jadi nyewa kendaraan total 18 juta untuk setahun ke depan, 18 juta untuk 1 tahun ke depan. Nah, pada akhir tahun Mas, Mbak, kita mau membuat jurnal penyesuaian. Waduh, mana ya jurnal penyesuaiannya? Nah, seperti ini Mas, Mbak. Jurnal reguler tidak ada pencatatan ya Mas, Mbak. Karena kan tidak ada apa-apa tadi ya. Jurnal reguler tidak nyatet. Tapi yang perlu dicatat apa, Mas, Mbak? Yang dicatat apa? Yang perlu dicatat apa? 9 juta ini berarti apa, Mas, Mbak? Kalau Anda sebagai perusahaan, Anda perusahaan ya, sebagai penyewa, kan Anda bayarnya di belakang. Anda mengakui apa, Mas, Mbak, pada akhir tahun? Mengakui apa? Utang. Mengakui utang. Iya, oh iya, berarti saya punya utang ya ke rental berkah misalkan namanya ya. Oh iya, saya punya utang nih ke rental berkah 9 juta. Ya kan? Saya sudah nyewa kendaraan nih. Sudah nyewa kendaraan, tapi belum saya bayar. Dia mengakui adanya utang, Mas. Paham ya? Dia mengakui utang 9 juta, terus dia mengakui apa lagi, Mas? Selain utang, dia mengakui apa lagi kira-kira? Dia mengakui biaya sewa. Ya kan? Biaya sewa kendaraan. Jadi dia mengakui ada 2 pengakuannya. Pada akhir tahun memang dia belum bayar, Mas. Memang belum, udah bayar belum? Belum kan? Memang belum bayar. Tapi pada akhir tahun dia mengakui 2 hal. Yang pertama jelas, dia mengakui utang. Kenapa dia mengakui utang? Lah sudah pakai ya, karena sudah pakai kendaraannya tapi belum dibayar. 1, pengakuan utang. Terus yang kedua, dia mengakui adanya biaya, Mas. Biaya sewa kendaraan. Paham ya? Nah, jadi akhir tahun Anda buat jurnal penyesuaiannya seperti ini, Mas. Dia mengakui utang. Nah, kalau utang masih ingat ya, utang debit atau kredit? Pada pertemuan sebelumnya. Utang bertambah debit atau kredit? Kredit. Nah, betul. Jadi dia mengakui adanya utang. Pada akhir tahun dia mengakui utang. Sebelumnya nggak punya utang sewa kendaraan, sekarang jadi punya utang. Jadi utang bertambah kredit ya. Utang sewa kendaraan kredit 9 juta. Debitnya apa? Biaya sewa. Biaya sewa kendaraan. Ada kas yang terlibat nggak, Mas, Mbak? Kas yang terlibat? Tidak. Tidak ada, kan? Iya, nggak ada karena dia nggak mengeluarkan kas sama sekali, toh. Karena apa, Mbak? Tadi ada yang mau jawab? Karena apa? Tidak mengeluarkan uang sama sekali. Dia nggak ngeluarin uang, kan bayarnya tahun ngarepan. Mungkin mungkin ini apa? Ini memang nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Tapi nggak masalah, ini namanya juga kita belajar ya. Kan dalam bisnis juga bisa aja loh. Nyewa, bayarnya di belakang yo, nggak masalah. Kalau apalagi ini nyewanya setahun yo, bayarnya tahun ngarep yo. Jadi biaya sewa kendaraan, debit, utang, sewa. Jadi dia mengakui utang dan dia mengakui biaya sewa kendaraan. 9 juta dari mana, Mas, Mbak? Dari mana? Yang hijau apa yang biru? Yang hijau. Yang hijau. Anda jangan ketipu ya. Iya, yang hijau bukan yang biru ya. Kebetulan angkanya sama aja, tapi yang hijau. 9 juta di sini pengakuan biaya sewa sama utang sewa itu yang terjadi Juli sampai Desember ini loh.
Kan akhir tahun 31 Desember kita mau membuat laporan keuangan 2007 kan. Jadi yang hijau, 9 juta itu yang hijau. Biaya sewa debit, utang sewa kredit. Mencatat biaya sewa kendaraan yang dibayar IKK. Itu jurnal penyesuaian. Nah, kalau kita buat buku besar, Mas, Mbak, buku besarnya seperti ini ya, utang sewa kendaraan, kredit ya. Utang sewa kendaraan, muncul akun baru. Utang sewa kendaraan, kredit 9 juta. Akun yang baru lagi yaitu biaya sewa kendaraan debit 9 juta. Baik. Sekarang ini Mas, Mbak. Sekarang tadi kita sudah bahas 2 transaksi di awal ya. 1, penyewa. Perusahaan sebagai penyewa ya. Penyewa bayar depan, bayar sewa gedung, bayarnya di awal. Terus yang kedua, kasus yang kedua, penyewa, perusahaan sebagai penyewa, penyewa kendaraan, bayarnya di belakang. Nah, sekarang biar fair, kita juga bahas siapa Mas, Mbak? Kira-kira bahas siapa sekarang? Orang yang punya hartanya. Nah, perusahaan yang punya barang, yang menyewakan. Paham ya Mas, Mbak? Jadi jurnal penyesuaian seperti itu ya. Nanti kalau coba ingat-ingat Mas, Mbak. Yang sekarang ada 2 kasus lagi, yaitu kasus yang ketiga. Perusahaan yang punya, ini mesin ya, jadi perusahaan yang punya barang menyewakan, menerima di muka. Nah, ini. Yang transaksi ketiga, penerimaan kas di muka, pengakuan pendapatan. Pada tanggal 1 Desember 2007, menerima pembayaran di muka. Jadi perusahaan, dia menerima pembayaran di awal ya, untuk sewa mesin sebesar 4 juta, Mas. Paham ya? Jadi ada perusahaan tersebut dia punya mesin, kemudian disewakan ke klien misalkan. Disewakan untuk 4 bulan ke depan. Sebesar berapa, Mas, Mbak? 4 juta. Nah, periodenya ini ya, 1 Desember sampai dengan 1 Desember 2007 sampai dengan 31 Maret, ya kan? 4 bulan, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini ya. 1 Desember sampai dengan 31 Maret. Itu kalau dalam bulan kan 4 bulan loh. Fokus kita yang mana Mas, Mbak? Yang 2007 atau 2008? 2007. Nah, fokus kita yang 2007. Kita asumsinya ini ya, 31 Desember kita ngapain? Ya toh? Perusahaan tersebut ngapain ini? Nah, seperti 2 langkah di depan. Nah, kita harus tahu Mas, Mbak. Kita harus tahu ya, selama tahun 2007 itu berapa? Jadi selama tahun 2007 nominalnya berapa? Karena kan laporan keuangan, kan periodenya kan periode akuntansinya 1 tahun kan, Januari sampai 31 Desember. Maka kita harus tahu ini. Pendapatan sewa mesin 2007 simpel ya, 1/4. Karena kan cuma 1 bulan ya, 1 bulan dari 4 bulan. 1/4 kali 4 juta, 1 juta. Sedangkan yang sisanya 3 juta, pendapatan sewa mesin yang 2008, 3/4. Karena 3 bulan kan, Desember sampai Maret, 3/4 kali 4 juta, 3 juta. Nah, fokus kita Mas, Mbak, pendapatan sewa mesin yang 1 juta. Ini ya Mas, Mbak. Jurnalnya apa Mas, Mbak, kira-kira? Jurnalnya ada 2, ya kan? Tanggal 1 Desember jelas Mas, Mbak. Jelas dia menerima uang. Ya, iya enggak? Dia menerima uang berapa? 4 juta. 4 juta. Paham ya? Dia menerima uang. Dia menerima kas 4 juta. Menerima kas 4 juta. Terus dia sewa mesin diterima di muka, kredit. Ini sewa mesin diterima di muka apa ini Mas, Mbak? Bagi si perusahaan ini yang menyewakan. Ini harta atau utang? Utang. Udah pinter. Kenapa kok utang? Karena berkewajiban. Iya, berkewajiban, Pak. Ya, pinter. Kenapa kok dia sewa mesin diterima di muka itu ini termasuk utang? Karena dia wajib ya Mas. Kan sudah dibayar loh, ya toh? Karena dia sudah dibayar depan, maka dia wajib menyewakan.
Dia berkewajiban menyewakan mesin yang dia miliki. Dalam akuntansi namanya ini Mas, sewa mesin diterima di muka. Ini utang Mas. Paham ya? Paham. Atau kalau misalkan gini Mas, Mbak, contoh lain ya. Saya nyuruh Anda membuat laporan keuangan, Mas. Mbak. Kita sepakat. Laporan keuangan per bulan berapa? Anda konsultan saya nih misalkan. Per bulan Pak 3 juta. Oke, saya mumpung ada rezeki saya bayar sekarang dah. Iya toh? Saya bayar ke Anda, Mas. Sekarang saya bayar. Mas, Mbak, saya nggak mau ribet, saya bayar di depan ya. Anda sebagai konsultan saya mumpung saya ada rezeki nih. Saya kasih Anda 3 juta. Bagi saya, Mas, Mbak, uang 3 juta ini bagi saya harta, Mas, Mbak. Karena kan saya masih memiliki hak toh. Saya memiliki hak apa? Hak memperoleh jasa dari Anda. Iya. Anda nerima 3 juta Mas Mbak di awal, itu Anda sebagai konsultan itu apa Mas Mbak? Anda punya apa ke saya? Kewajiban. Kewajiban. Nah, Anda punya kewajiban atau utang? Itu logika sebenarnya gitu ya Mas Mbak. Paham ya? Anda punya utang ke saya Mas Mbak. Kenapa? Karena Anda pekerjaan belum selesai, tapi saya selaku klien sudah bayar Anda 3 bulan ke depan sudah saya bayar di depan. Saya bayar Anda 3 juta, saya klien, Anda konsultan. Anda saya bayar 3 juta di depan. Bagi saya itu aset, Mas. Bagi saya ya, aset yang kasus pertama tadi loh. Kasus pertama tadi, bukan kasus ini, kasus pertama tadi, bagi saya aset. Kenapa? Karena saya berhak menerima layanan jasa dari Anda. Itu hak saya berhak. Bagi Anda itu utang, karena Anda belum bekerja, kerjanya aja belum selesai, tapi sudah dibayar di awal, Mas. Itu kewajiban Anda, wajib menunaikan pekerjaan karena Anda sudah dibayar. Gitu ya, Mas? Itu logikanya gitu, Mas, Mbak. Tapi kalau logika ini diterapkan ke orang umum, bukan orang pajak, bukan orang akuntansi, pasti akan nggak nerima ya konsep seperti ini. Ini konsep apa toh? Ya enggak lah, ini bukan utang lah. Padahal itu utang karena Anda sudah dibayar. Begitu juga dengan kasus ini, Mas, Mbak. Sudah dibayar oleh kliennya, ini sewa mesin diterima di muka, kredit. Nah, kemudian jurnal penyesuaiannya, Mas, Mbak. Jurnal penyesuaian. Nah, seperti ini ya, jurnal penyesuaian itu sewa mesin diterima di muka debit, kreditnya pendapatan sewa mesin. Kenapa? Karena kita mengakui, Mas, Mbak, kita kan yang menyewakan dong, kita mengakui adanya pendapatan, iya kan? Karena pada akhir bulan ini, akhir bulan atau akhir tahun, kita mengakui pendapatan sewa mesin. Jadi ini nanti masuk ke laporan laba rugi. Pendapatan itu debit atau kredit? Pendapatan? Kredit. Nah, jangan lupa ya, pendapatan kredit. Kan pendapatan di luar neraca toh, pendapatan di luar neraca itu sandingan dengan modal. Oh, kalau ada pendapatan modal saya bertambah, modal bertambah kredit. Pendapatan kredit. Jadi ini pendapatan sewa mesin 1 juta, Mas, Mbak. Kan kita fokusnya 1 juta kan, Mas, Mbak. Ini loh, yang hijau ini kan. Nah, pendapatan sewa mesin kredit. Ini nanti masuk ke laporan laba rugi. Sewa mesin diterima di muka, kenapa kok debit, Mas, Mbak? Karena apa? Yuk. Alasannya apa ini kira-kira? Sewa mesin diterima di muka, kenapa debit? Kenapa kok debit 1 juta? Karena apa? Menerima uang di awal. Ayo, sewa mesin diterima di muka ini katanya utang. Ini kalau utang debit, berarti utangnya apa, Mas? Sudah dipakai, Pak. Sudah dipakai, iya kan? Utang kalau sudah dipakai, debit atau kredit? Debit. Debit kan? Nah, ini sewa mesin diterima di muka, kenapa kok debit, Mas? Karena klien kan sudah pakai mesin kita kan? Sudah dipakai belum mesin kita? Sudah, Pak, 1 bulan. Sudah dipakai. Wah, ini karena mesin saya sudah dipakai selama 1 bulan, maka utang saya ke klien saya berkurang. Bertambah atau berkurang? Berkurang. Maka sewa mesin diterima di muka berkurang berapa? 1 juta kan? Sewa mesin diterima di muka ini di debit. Kan ini posisinya utang kan?
Utang agar berkurang debit dan sewa mesin diterima di muka debit. Kenapa kok debit? Karena klien yang penyewa sudah pakai mesin saya selama 1 bulan. Atau tadi kembali ke kasus tadi konsultan. Sebulan. Anda sudah bekerja sebulan, Mas. Berarti utang Anda ke saya bertambah atau berkurang kira-kira? Berkurang. Berkurang kan? Anda mencatat. Iya, saya mencatat ya. Kalau kasus ini saya mencatat Anda kan punya utang ke saya tuh. Karena Anda sudah bekerja 1 bulan. Maka saya mencatat. Saya mencatat apa, Mas, Mbak? Debit. Nah, gitu ya. Sewa mesin terima di muka ini debit ya. Jadi perusahaan ini mencatat di debit. Jadi kayak kasus konsultan tadi, karena si konsultan tadi sudah bekerja selama 1 bulan, maka utangnya konsultan apa? Berkurang, ya kan? Utang konsultan berkurang. Jadi seperti itu ya Mas, Mbak. Jadi fokus kita yang 1 juta ini. Jadi sewa mesin terima di muka 4 juta karena sudah dipakai oleh klien selama sebulan. Berarti sewa mesin diterima di muka itu jangan 4 juta lagi, tapi dikurangkan 1 juta. Paham ya Mas, Mbak? Dikurangkan 1 juta. Kalau dikurangkan berarti karena ini posisinya seperti utang, maka Anda taruh di posisi debit. Sewa mesin diterima di muka debit. Sedangkan kreditnya kenapa pendapatan sewa mesin? Nah, pendapatan sewa mesin ini untuk mengakui, Mas, Mbak, untuk mengakui bahwa pada akhir tahun kita memperoleh pendapatan sebesar pendapatan sewa mesin sebesar 1 juta. Nah, kalau penyajian di buku besar seperti ini, Mas, Mbak. Besar ini ya. Sewa mesin diterima di muka, tapi saldo awal kredit kan. Sewa mesin diterima di muka pada tanggal 1 Desember. Sewa untuk 4 bulan. 4 juta kredit. Nah, ini posisi seperti utang ya. 4 juta kredit. Namun pada akhir tahun, kenapa kok 1 juta debit? Karena sudah digunakan sebulan toh. Karena sudah digunakan sebulan atau 1 juta, maka sewa mesin diterima di muka, jurnal penyesuaian akhir tahunnya, yaitu ada di debit. Jadi 1 juta debit. Saldo akhirnya apa ini, Mas? Sewa mesin diterima di muka. Saldo akhirnya apa? Debit apa kredit? Kredit 3 juta. Kredit 3 juta. Kredit 3 juta ya. 4 juta kredit 4 juta ketemu debit 1 juta. Debit ketemu kredit jelas ya dikurangi. 4 juta kurangi 1 juta 3 juta. 3 jutanya kredit karena kan lebih besar. Sewa mesin terima di muka pada akhir tahun tersisa 3 juta. Kemudian muncul akun baru ya, pendapatan sewa mesin. Pendapatan sewa mesin sebesar 1 juta. Baik, sekarang yang berikutnya. Yang keberapa Mas, Mbak? Yang keempat ya? Nah, ini. Menerima kas di belakang. Jadi, sekarang si penyewa, kok penyewa apa? Yang punya aset, yang menyewakan, menerima kasnya di belakang. Contoh, 1 Agustus 2007 menyewakan ruko. Dia menyewakan ruko sebesar 30 juta rupiah untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Menyewakan ruko untuk 1 tahun. Pembayaran diterima kapan? Diterima 31 Juli 2008. Nah, fokus kita 2007 ya Mas, Mbak. Ini silakan bisa fokus Agustus sampai dengan Juli. Sebesar 30 juta ya. Nah, sekarang kita harus tahu yang 2007 berapa, 2008 berapa. Dengan cara ini ya. Biaya sewa ruko 2007. Berapa bulan ini? Agustus sampai Desember? 5. 5 per 12. Agustus sampai dengan Desember 5. Desember sampai Juli 7. 31 Desember sampai Juli jelas ya. 7. 5 per 12 kali 30 juta, 7 per 12 kali 30 juta. Jadi biaya sewa ruko 2007, 12 juta 500, Mas.
berapa? 12.500.000. 500. 2008 17.500.000. Kira-kira di sini apa Mas, Mbak? Anda sebagai pemilik ruko, Anda akan mengakui apa ini kira-kira? Walaupun Anda belum dibayar ya. Kalau tadi di kasus tadi yang pertama, di kasus yang tadi yang kedua tadi ya. Kan bayar di belakang, si penyewa bayar di belakang kendaraan tadi. Nyewa kendaraan dibayar di belakang. Dia sadar, oh iya, saya belum bayar sewa kendaraan. Kasus kedua tadi loh. Dia pada akhir tahun dia mengakui adanya utang. Nah, kalau sekarang kalau yang ini Mas, Mbak. Kalau yang punya ruko ini, kalau kasus ini nyewa ruko untuk 1 tahun. Tapi baru diterima uangnya tahun depan, akhir Juli tahun depan. Pada akhir tahun dia akan mengakui apa Mas, Mbak? Kira-kira? Piutang. Piutang. Paham ya? Paham. Dia akan mengakui adanya piutang. Kalau tadi yang kendaraan, penyewa kendaraan, kasus yang nomor 2 tadi, penyewa kendaraan dia kan mengakui, oh iya saya punya utang nih, pakai kendaraan ini belum tak bayar, saya punya utang. Yang kasus yang kedua tadi ya, yang sekarang kasus keempat, ini punya ruko. Nah, dia di kasus ini dia punya ruko, disewakan ke orang lain, tapi belum dibayar ya. Nah pada akhir tahun, dia sadar, oh iya saya punya piutang. Piutang itu apa? Piutang punya hak tagih. Saya punya piutang hak tagih pada orang yang menyewa ruko saya. Sebesar berapa Mas, Mbak? 12.500.000. Piutang itu debit apa kredit? Jadi jurnalnya jelas ya piutang debit. Kredit apa kira-kira? Kreditnya? Biaya sewa. Sewanya. Sewa. Sewa apa? Apa ini? Pendapat. Pendapatan sewa kan dia mendapatkan toh. Iya sewa betul, tapi sewa berupa apa? Pendapatan sewa. Bukan biaya sewa. Kalau biaya sewa malah biaya sewa dikreditkan malah orang genah ya. Genah apa enggak genah? Enggak genah ya. Biaya sewa kreditnya apa ya? Pendapatan sewa. Iya toh. Dia mengakui adanya pendapatan. Dia mengakui piutang sekaligus dia mengakui adanya pendapatan sebesar 12.500.000. Ini Mas, Mbak. Kalau per 1 Agustus tidak ada pencatatan. Jurnal penyesuaian ini Mas, Mbak, dia menyadari bahwa dia punya piutang. Saya punya piutang ke pemilik toko ini karena dia nyewa tokoku sebagai toko. Piutang debit, kredit pendapatan sewa. Kalau bagi yang nyewa, Mas, Mbak, kalau bagi yang nyewa, apa jurnalnya? Yang nyewa ruko ini. Dia mengakui utang ya? Ya. Ya. Kalau yang nyewa ruko, karena dia belum bayar, dia mengakui utang kredit, ya kan? Iya toh? Kredit. Dia utang atas sewa ruko. Debitnya apa kira-kira? Biaya sewa. Sewanya. Biaya sewa. Matching nggak kira-kira Mas, Mbak? Paham ya? Jadi jurnal penyesuaian ini Mas, Mbak. Ini ya coba Anda perhatikan ya. Karena ini kan transaksi ini kan belum bayar toh. Jurnal penyesuaian ini yang punya ruko ini Mas. Yang punya ruko dia mengakui adanya piutang. Paham ya? Piutang kan debit. Mengakui adanya piutang 12.500.000. Yang punya ruko. Yang menyewa mengakui adanya apa Mas, Mbak? Utang. Utang kan? Yang menyewa. Pendapatan, Pak. Yang menyewa. Pendapatan. Sewa buku. Mengakui apa? Utang. Pak. Loh ini loh, coba Anda lihat itu. Piutang, ya kan? Ini yang punya ruko mengakui adanya piutang debit, iya toh? Piutang. Otomatis pihak yang nyewa logikanya dia mengakui adanya utang, iya kan Mas? Iya. Anda mengklaim piutang, saya utang ke Anda, saya punya utang, kredit utang sewa ruko. Paham ya?
utang sewa kredit, biar imbang pasti. Debitnya apa? Kalau bagi yang punya ruko, kredit pendapatan sewa, kredit. Kalau yang menyewa, debitnya apa? Biaya sewa. Biaya sewa ruko, debit biaya sewa ruko, kreditnya utang. Imbang nggak Mas, Mbak? Imbang. Kan saling berlawanan kan? Pemilik ruko mengakui piutang, saya mengakui utang, kredit utang. You selaku pemilik ruko mengakui pendapatan, kredit, saya selaku yang menyewakan, saya mengakui itu adalah biaya saya, biaya sewa ruko debit. Imbang nggak Mas, Mbak? Imbang. Paham ya? Itu kalau penjelasan saya ini bisa Anda tulis di sini, bisa Anda tulis di situ. Bisa Anda tulis karena kan di sini nggak ada. Imbang, toh, Mas? Imbang. Biaya dan utang kalau yang menyewa. Kita fokusnya ke yang ini ya, yang punya ruko. Jurnal ya Mas, Mbak. Nah, kalau buat buku besar ini ya, piutang sewa debit ini ya, 31 Desember piutang sewa debit 12.500.000. Pendapatan sewa kredit 12.500.000. Pengalokasian kos atau biaya. Kos atau harga perolehan aktiva. Harga perolehan aktiva yang memberi manfaat. Jadi harga perolehan aktiva, ini berarti yang nomor 5 ini ya. Harga perolehan aktiva yang memberi manfaat lebih dari satu periode. Jadi aset yang memberi manfaat atau yang digunakan lebih dari satu periode, lebih dari 1 tahun, harus dialokasikan ke periode-periode yang menikmati manfaat dari kos tersebut. Contohnya apa ini kira-kira Mas? Contohnya penyusutan. Ini yang nomor 5 ya sekarang ya. Nah, contoh ini transaksinya ini Mas, Mbak. 1 Januari 2007. Kalau ini insya Allah gampang ya ini. Pengalokasian kos biaya 1 Januari 2007 perusahaan membeli mesin. Beli mesin senilai 100 juta. Memiliki masa manfaat, jadi memiliki masa manfaat 5 tahun. Jadi ya, mesin tersebut akan digunakan 5 tahun ke depan. Penyusutan per tahun adalah 20% dari biaya. Penyusutan per tahun berapa? 20% dari biaya yang dikeluarkan untuk membeli mesin. Jadi penyusutan per tahun adalah 20% dari biaya yang dikeluarkan untuk membeli mesin. Dalam akuntansi, kenapa kok ada penyusutan, Mas? Logikanya apa, Mas? Kenapa kok dalam akuntansi kok ada penyusutan? Kira-kira apa? Logikanya kenapa dalam akuntansi ada penyusutan, Mas? Kendaraan kok menyusut? AC menyusut, mesin kok menyusut. Kira-kira karena apa, Mas? Kenapa? Karena bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Karena digunakan lebih dari 1 tahun. Boleh. Tapi kalau logika sederhana, kenapa kok dalam akuntansi mengenal penyusutan? Anda pernah belajar akuntansi ya? Ada perhitungan penyusutan ada toh. Kenapa kok barang menyusut? Karena kan memang secara logika ya Mas, Mbak. Secara logika nggak usah logika akuntansi deh, logika sederhana. Yang namanya Anda beli sepeda motor, misalkan dulu 15 juta. 3 tahun yang lalu. Kira-kira sekarang Anda beli sepeda motor 2018 15 juta. Anda jual hari ini 15 juta laku nggak kira-kira? Enggak, pasti akan mengalami penurunan harga. Nah, jadi secara umum itu logikanya seperti itu ya Mas. Kenapa kok nilai aset menyusut kayak kendaraan, mesin, AC, peralatan, kenapa kok dihitung penyusutannya? Karena kalau secara awam logikanya barang itu kalau dibeli dan digunakan pasti, apalagi digunakan lebih dari 1 tahun, pasti nilainya akan menyusut atau berkurang. Paham ya Mas, Mbak? Dalam akuntansi itu namanya
kita nanti disuruh menghitung penyusutan. Itu logika awamnya gitu. Ya ini diketahui ya, ini kasus diketahui mesin 100 juta 5 tahun akan digunakan 5 tahun ke depan. Penyusutan per tahun menyusut 20% dari biaya yang dikeluarkan untuk beli mesin. Jadi kan dia beli 1 Januari. So, menyusut 5 tahun. 5 tahun berarti kan 2007 sampai dengan tahun berapa Mas, Mbak? 2011. Ya, karena kan ini kan 2007 ini 1 Januari kan. Karena 1 Januari 2007 sampai diprediksi akan digunakan 31 Desember 2011. Yang akan kita gunakan, kita akan membuat laporan keuangan tahun berapa ini Mas? Mbak? 2007. Nah, kita akan membuat laporan keuangan 2007. Jadi kita fokusnya ini toh ya, ini saja ya. Simple ya, biaya penyusutan mesin tahun 2007 yaitu berapa? 20% kali 100 juta. 20% kali 100 juta ketemu 20 juta. Simple kalau penyusutan simple Mas. Jurnalnya seperti apa? Jurnalnya seperti apa? Nah, kalau pembelian ini ya Mas, Mbak, saat dia beli ini ya, 1 Januari, saat beli mesin ini ya, kan 1 juta harganya, mesin, debit, kas, kredit. Kan tunai kan? Ini jurnal saat dia beli ya, mesin, debit, kas, kredit. Karena mesin kan aset toh. Jurnal penyesuaiannya simpel Mas, Mbak, cuma gini aja. Biaya penyusutan mesin debit, akumulasi penyusutan mesin, kredit. Simpel jurnal. Debit biaya penyusutan mesin, kreditnya akumulasi penyusutan mesin. Sama yang tadi, simpel yang mana Mas, Mbak? Simpel yang ini ya? Simpel yang ini. Simpel yang ini. Jadi biaya penyusutan mesin debit, akumulasi penyusutan mesin kredit. Ini nanti masuknya kemana Mas, Mbak? Biaya penyusutan, biaya masuknya kemana Mas, Mbak? Laporan apa? Neraca apa laporan apa rugi biaya penyusutan mesin? Neraca. Biaya penyusutan mesin masuk kemana? Laporan laba rugi apa neraca? Laporan laba rugi apa neraca? Neraca. Laporan? Laporan apa? Ardiansyah? Biaya penyusutan mesin? Laba rugi. Laporan laba rugi. Ini tadi ada yang jawab neraca, waduh perlu belajar lagi tuh. Kok iso biaya penyusutan mesin masuk ke neraca itu? Logikanya gimana? Biaya penyusutan mesin, berarti Anda loh bayar biaya gaji itu masuk neraca ya Mbak? Coba logika pakai ya, masuk biaya penyusutan mesin masuk ke neraca. Biaya penyusutan mesin itu masuk laporan laba rugi ya kan? Pendapatan, biaya itu laporan laba rugi Mas. Kalau akumulasi penyusutan mesin masuk kemana ini? Ini baru masuk ke neraca. Masuk ke neraca akumulasi penyusutan mesin. Jadi biaya penyusutan mesin ini masuk ke laporan laba rugi, akumulasi penyusutan mesin. Akumulasi penyusutan mesin ini masuk ke neraca ini. Masuk ke neraca sebagai pengurang nilai mesin. Mesin 100 juta dikurangi akumulasi penyusutan mesin 20 juta. Ditulis ya apa yang tidak ada di situ silakan ditulis di kertas ya. Baik, tadi ya atas jurnalnya di biaya penyusutan mesin sama akumulasi penyusutan mesin. Kalau biaya penyusutan mesin masuk kemana Mas, Mbak? Neraca. Biaya penyusutan mesin, biaya. Barugi, Pak. Kalau yang akumulasi? Neraca, Pak. Nah, biaya masuknya ke sini ya. Lu kok tadi kok jawabin neraca lagi? Biaya penyusutan mesin masuk ke sini, akumulasi penyusutan mesin masuknya ke sini ya, Mas, Mbak. Ini loh. Jadi nanti mesin 100 juta ya kan? Mesin 100 juta. Akumulasi penyusutan mesin 20 juta. Jadi nanti akumulasi penyusutan mesin di neraca. Akumulasi penyusutan mesin di neraca itu
perlakuannya sebagai pengurang nilai mesin. Kan mesin tadi 100 juta, ya kan? Mesin 100 juta, akumulasi penyusutan mesin berapa Mbak tadi Mbak? 20 juta. 20 juta. 100 kurangi 20. Nah, nanti saldonya 80 juta. Gitu ya. Jadi biaya penyusutan mesin masuk ke laporan laba rugi di sini. Akumulasi penyusutan mesin di sini ya sebagai pengurang nilai mesin. Mesin 100 juta tadi. Akumulasi penyusutan mesin 20 juta. 100 kurangi 20, nah nanti yang disajikan di sini 80 juta. Saya balik ke kasus lagi. Ini ya, biaya penyusutan mesin laba rugi, akumulasi neraca sebagai pengurang nilai mesin. Nah, ini Mas, Mbak, coba Anda lihat ya. Pengalokasiannya seperti ini. Mesin tadi kan, mesin jelas debit ya. Kalau dibuat buku besar ya, mesin debit. Akumulasi penyusutan mesin kredit. Akumulasi penyusutan mesin kredit ya, akumulasi penyusutan mesin kredit. Karena apa? Karena dalam penyajian di neraca ini, Mas. Mesin 100, oh ya ini maaf ya, ini 100 ya harusnya ya, Mas, Mbak. Nah, mesin 100, terus apa lagi? Dikurangi berapa? 20. Ini 100 ya, ini harusnya 100. 100 akumulasi 20. Jadi nilai bersih mesin 8. Biaya penyusutan mesin masuk ke laporan laba rugi 20 juta. Ini harusnya 100 ini. Oke. Gampang ya, Mas, Mbak? Sekarang yang keberapa ini, Mas, Mbak? Ke-6. Enam. Ya, ke-6. Coba fokus, Mas, Mbak. Ini pupung gampang ya, saya konservatisme. Yang ke-6 ini ke-6, yaitu prinsip kehati-hatian. Jadi dalam akuntansi itu akan segera mengakui biaya. Akuntansi akan segera mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan besar akan terjadi. Ini juga insya Allah gampang, Mas. Contoh prinsip konservatisme. Jadi konservatisme itu intinya prinsip kehati-hatian, Mas. Jadi dalam akuntansi itu akan memperhatikan adanya prinsip kehati-hatian. Contoh ini ya. Pada tanggal 31 Desember, pada akhir tahun ditetapkan bahwa saldo piutang 50 juta. Bahwa dari saldo piutang 50 juta rupiah diperkirakan ada piutang yang tidak tertagih 1%. Nah, jadi ini untuk kehati-hatian ya, Mas, Mbak. Dalam akuntansi untuk kehati-hatian ini loh, Mas, Mbak. Prinsip hati-hati ini. Diperkirakan ada piutang yang tidak tertagih sebesar 1%. Nah, penjelasan ini, Mas, Mbak. Bisa dilihat. Kelihatan ini ya. Dalam bisnis adalah lazim. Dalam bisnis itu adalah hal yang lazim. Hal yang lazim itu hal yang biasa ya. Hal yang lazim atau biasa, ada pelanggan, ada sebagian kecil pelanggan yang pada akhirnya tidak mampu melunasi utangnya. Jadi, ini perkiraan. Jadi kalau seperti ini, jadi perusahaan untuk hati-hati aja, Mas. Jadi, dia mengakui, wah, saya prediksi, saya punya piutang tuh, saya punya piutang 50 juta. Saya prediksi pada akhir tahun, saya perusahaan memprediksi bahwa 1% dari piutang itu ada yang tidak terbayar. Rumusnya gampang ya, seperti ini ya. Biaya kerugian piutang tidak tertagih, biaya kerugian piutang tak tertagih 1% kali 50 juta, ketemu 500.000. Jurnalnya gini, Mas, Mbak. Biaya kerugian piutang tak tertagih 500.000, penyusian akhir tahun ya. Biaya kerugian piutang tak tertagih 500.000. Kreditnya cadangan kerugian piutang tak tertagih. Ini untuk mencatat biaya kerugian dari piutang tak tertagih. Biaya kerugian piutang tak tertagih masuk kemana, Mas, Mbak? Dalam laporan keuangan? Laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Kalau cadangan kerugian piutang tak tertagih? Coba Anda lihat di kasus saya yang dulu itu, yang contoh saja. Cadangan kerugian piutang tak tertagih masuk kemana, Mas, Mbak? Neraca. Masuk ke neraca. Betul. Masuk ke neraca sebagai pengurang piutang, Mas. Paham ya?
Jadi nanti gini, penyajian di neraca, fokus ya. Piutang, tadi piutang berapa? Piutang tak tertagih berapa? 50 juta ya. Piutang tidak tertagih piutang 50 juta. Nah, nanti bawahnya cadangan kerugian piutang tak tertagih 500.000. Jadi ini cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang tak tertagih masuk ke neraca. Bisa Anda tulis ya Mas Mbak di buku ya. Jadi kalau biaya kerugian piutang ini masuk laporan laba rugi, kalau cadangan kerugian piutang tak tertagih masuknya ke neraca. Anda lihat Mas Mbak. Apa yang Anda lihat sekarang? Neraca. Nah, ini loh Mas Mbak, nah, kayak ini loh. Nah, ini loh. Piutang usaha. Nah, ini. Masuknya di sini Mas, akumulasi penyisian piutang. Jadi ada biaya, ada piutang yang disisihkan. Ini loh, maksudnya sini Mas Mbak. Piutang sekian, piutang 50 juta. Nanti akumulasi penyisian piutang berapa tadi? 500. Nah, 500.000 ya. 500.000. Nanti disajikan yang di sini saldo 49.500.000. Paham ya, Mas, Mbak? Paham. Nah, jadi piutang, jadi cadangan kerugian piutang tadi masuk ke neraca ini. Jadi piutang nanti penyajiannya gini, piutang 50 juta, cadangan kerugian piutang 500.000. Nanti yang jadi saldo piutang bersih yaitu 49.500.000. Silakan ditulis Mas, Mbak. Gampang? Susah? Baik. Nah, kalau buku besarnya gimana? Kalau kita buat buku besar ini ya, piutang. Misalkan ini ya 50 juta. Cadangan kerugian piutang tak tertagih ini ya, kredit 500.000. Nanti ini sama-sama di neraca ya. 50 juta, nanti cadangan kerugian piutang di bawahnya piutang. Sifatnya sebagai pengurang piutang. Jadi nanti piutang bersih 49.500.000. Biaya kerugian piutang tak tertagih 500.000 ini masuk ke laporan, masuk ke mana? Laporan laba rugi. Ya. Sekarang berikutnya, yang nomor berapa ini Mas, Mbak sekarang? 7. Ya betul, 7. Ini saya kebut ya. Intinya yang penting materi ada dulu. Yang penting ada materi dulu. Sekarang nomor 7 Mas, Mbak. Analisis biaya versus manfaat. Cost and benefit analysis. Ya, sekarang cost and benefit analysis ini nomor 7 Mas, Mbak. Jadi gini intinya. Jadi pencatatan akuntansi dilakukan sepanjang manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding biaya yang harus ditanggung. Intinya ini Mas, Mbak. Ada transaksi tertentu yang dianggap tidak praktis. Dianggap tidak praktis jika dicatat setiap terjadi transaksi. Jadi misalkan ada transaksi tertentu ya, apabila dicatat terus-menerus, itu dianggap tidak praktis, Mas. Agar praktis. Karena apa? Agar praktis, nyatetnya nanti aja, sekalian tar akhir bulan atau akhir tahun. Nah ini ya, karena apa? Karena transaksi tersebut sangat sering terjadi, Mas. Karena transaksi tersebut sangat sering terjadi. Sehingga apa? Sehingga selain itu transaksi tersebut juga terjadi di internal perusahaan. Sehingga dapat dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya apa, Mas, Mbak? Transaksi tertentu yang sering terjadi. Dan kalau ada penyesuaian, dicatat akhir periode saja dah. Entah akhir bulan atau entah akhir tahun. Kira-kira transaksi apa? Verleng? Iya. Apa? Kalau dalam kampus, kalau di sekolah atau kampus apa? Kertas ya. Iya kan? Kertas ATK. Nah, ini contohnya ini Mas, Mbak. Contoh ini ya.
pada tanggal 31 Desember pada akhir tahun, berdasarkan penghitungan fisik. Berdasarkan penghitungan fisik itu berarti dihitung secara fisik. Dihitung menunjukkan saldo surplus atau perlengkapan ya, ini perlengkapan. Berdasarkan perhitungan fisik, ngitung secara fisik. Perlengkapan itu bahan habis pakai ya Mas, kayak kertas, APK, itu perlengkapan. Kalau peralatan kayak AC, meja, kursi itu peralatan. Supplies atau perlengkapan, penghitungan fisik menunjukkan saldo perlengkapan 5 juta. Jadi fisik kelihatan 5 juta. Namun saldo akun perlengkapan di neraca yang tertulis di neraca itu 9 juta, Mas, Mbak. Nah, yang benar yang mana kira-kira, Mas, Mbak? Di neraca 9 juta. Tapi dihitung secara fisik, bukan 9 juta ini, 5 juta. Kertas, misalkan ini, kertas di neraca ada 10, ada apa? Kertas A4 senilai 9 juta. Namun setelah dicek di bagian gudang, di kelas, di bagian pelayanan kelas, bagian kemahasiswaan, keuangan, setelah dicek, kertas bukan senilai 9 juta, tapi senilai 5 juta. Berarti yang 4 juta diapakan, Mas? Apa Mas? Sudah terpakai. Nah, sudah dipakai toh. Paham ya? Ini logikanya gitu, Mas. Jadi perlengkapan berupa apa namanya? Kertas, berupa kertas 9 juta di neraca. Namun setelah dihitung ulang di bagian keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, PU, ruang kelas, nah, ternyata kok adanya kok 5 juta ya, bukan 9 juta. Berarti yang 4 juta ini, Mas, berarti terpakai. Paham ya? Jadi biaya supplies atau perlengkapan 2007 9 juta dikurangi 5 juta. Fokus kita yang hijau 4 juta ya. Berarti yang sudah dipakai 4 juta. Yang sudah dipakai atau yang sudah terpakai sebesar 4 juta. Yang sudah terpakai 4 juta ini, Mas, Mbak. Jurnalnya gampang, Mas, Mbak. Jurnalnya simpel ya. Perlengkapan apa, Mas, Mbak? Jelas perlengkapan debit atau kredit, perlengkapan itu aset. Aset berkurang. Debit atau kredit? Kredit ya. Nah, ini perlengkapan ya, perlengkapan di kredit 4 juta. Kan dikurangi ya, biar berkurang 4 juta. Debitnya beban perlengkapan, biaya perlengkapan. Jadi jurnal penyusunan seperti ini ya, biaya perlengkapan debit, biaya perlengkapan debit, ini masuk ke laporan laba rugi, biaya perlengkapan debit ini masuk ke laporan laba rugi, perlengkapan kredit ini masuk ke neraca. Ini kan mengurangi kan, akan mengurangkan nilai neraca, apa? Akan mengurangkan nilai perlengkapan yang ada pada neraca saldo. Jadi 4 juta ini intinya apa, Mas, Mbak? Pemakaian atas perlengkapan 4 juta. Jurnal ini biaya perlengkapan debit 4 juta masuk ke laba rugi. Kredit perlengkapan senilai 4 juta. Nah, buku besar. Kalau dalam buku besar ini, Mas, Mbak, apa tadi? Nah, perlengkapan berapa tadi? Debit 9 juta ya. Perlengkapan debit 9 juta ya, Mbak? Iya, Mas, Mbak. Perlengkapan debit 9 juta. Perlengkapan debit 9 juta. Kredit kemudian ada pemakaian karena dipakai, kemudian disesuaikan di kredit. Di kredit 4 juta. Debit ketemu kredit. Berarti perlengkapan pada akhir tahun senilai berapa, Mas? 5 juta. Perlengkapan pada akhir tahun 5 juta. Debit ya. Biaya perlengkapan 4 juta. Kalau ini apa, Mas? Gampang apa susah kalau ini? Gampang? Susah? Gampang ya, Mas? Kan cuma gini ton. Beban perlengkapan pada perlengkapan. Ya, ini ya. Tadi analisis biaya dan manfaat sudah, jurnalnya sudah. Nah, kemudian ini, Mas, Mbak, jurnal penyesuaian. Coba ini fokus ya. Jurnal penyesuaian akibat salah catat. Nah, ini Pak, nggak begitu, insya Allah nggak begitu susah, Mas, Mbak. Tapi dibutuhkan pemahaman.
Jadi pencatatan ini ada empat kasus lagi, Mas Mbak. Tadi kan 7. Nah, ini jurnal penyesuaian akibat salah catat. Pencatatan dilakukan hanya jika terjadi kesalahan jurnal yang baru diketahui pada akhir periode. Jenis-jenis kesalahan dalam akuntansi itu ada 4, Mas. 1, lupa nyatet, ya kan? Transaksinya sudah terjadi tapi lupa dicatat. Nanti seperti apa penyesuaiannya? Atau yang kedua salah nulis nilai nominal rupiah. Harusnya 6.000 ditulis 600 atau 600 ditulis 6.000. Yang ketiga salah akun. Salah akun juga bisa ya. Harusnya dimasukkan ke piutang tapi masukkan ke hutang. Terus yang keempat, kombinasi kesalahan. Kombinasi kesalahan ya misalkan sudah salah, rupiahnya salah, akunnya salah. 7. Ini nomor 8 ya, lupa nyatet nomor 8, 9, 10, 11. Baik. Gampang Mas, Mbak. Lupa nyatet. Kalau lupa mencatat ya simpel ya. Lupa nyatet ya wes tinggal nyatet. Nah, ini coba Anda perhatikan Mas, Mbak. Pada akhir tahun 31 Desember 2007 diketahui transaksi pembelian perlengkapan 3 juta. Jadi ada transaksi beli perlengkapan 3 juta tanggal 5 Desember. Tapi belum dicatat, Mas. Jadi pada akhir tahun itu baru ingat ya accounting-nya. Oh iya. Saya beli kertas ATK itu tanggal 5 Desember lupa nyatet nih, belum dicatat. Kalau lupa nyatet, jurnal penyesuaian ini gampang ya, Mas, Mbak? Gampang apa enggak? Yo tinggal dicatat. Ya enggak, Mas, Mbak? Lupa nyatet tinggal catat kan? Ya enggak? Lupanya namanya aja lupa begitu ingat, ya udah tinggal catat ya. Ya berarti ini, Mas, Mbak. Kalau dia ingat penyesuaiannya itu. Perlengkapan debit 3 juta, kas kredit 3 juta. Paham ya? Lupa nyatet ya wes begitu Anda ingat di akhir tahun ingat Anda catat, sesuaikan. Gampang. Sekarang nomor 9 Mas, Mbak. Nah, coba fokus Mas, Mbak. Ini mulai nomor 9 fokus ya. Ini hampir selesai ini soalnya gampang. Ini salah nulis rupiah. Salah penulisan nilai rupiah. Jadi pada akhir tahun diketahui. Pada akhir tahun diketahui ada transaksi pembelian kredit komputer. Pada akhir tahun diketahui transaksi pembelian kredit komputer. Beli komputer 6 juta tanggal 16 Desember. Tapi ditulis 9 juta, Mas. Mungkin ngantuk ya akuntingnya ya. 6 juta ditulis 9 juta. Jurnal yang salahnya kan ini kan, Mas, Mbak. Coba Anda perhatikan ya. Jurnal yang salahnya ini kan peralatan kantor, komputer 9 juta ya. Peralatan kantor 9 juta. Utang 9 juta. Kan jurnal ini ya. Jurnal yang salah ya. Nah, kemudian kita sesuaikan. Kita sesuaikan ya kita benerkan, Mas, Mbak. Kalau kita benerkan, cara benerkannya gimana, Mas, Mbak? Benerkannya gampang ya. Kan aslinya apa, Mas, Mbak? Kan aslinya 6 juta toh, iya kan? Aslinya 6 juta, aslinya 6 juta, tapi kita tulis 9 juta. Yo gampang Mas, Mbak, tinggal dibalik saja toh. Utang debit, kenapa utang debit? Untuk mengembalikan ya, agar utang, karena kan utang sebenarnya 6 juta kan. Agar utangnya 6 juta, maka utang kredit yang 9 juta, utang kredit 9 juta. Kemudian didebit, utang kredit 9 juta, didebit 3 juta. 9 kurangi 3, berapa Mas, Mbak? 6 kan? Ya. 6. Simpel apa susah? Simpel kan? Kalau salah nyatet seperti ini Mas, Mbak. Jadi misalkan peralatan kantor utang. Ini sebenarnya salah Mas, Mbak. Harusnya bukan 9 juta, tapi harusnya 6 juta. Harusnya 6 juta. Ya tinggal Anda balik saja Mas, Mbak. Yang debit Anda kreditkan, yang kredit Anda debitkan. Nah, ini. Utang, agar utangnya 9 juta menjadi 6 juta. 9 juta, kredit didebit 3 juta. Utang kredit 9 juta, debit 3 juta. Ketemunya berapa Mas? 6 juta kan? 6 juta. Nah, utangnya jadi 6 juta. Peralatan, agar peralatan kantor agar 6 juta gimana? Peralatan debit 9 juta. Dikredit 3 juta saja. Kan simpel toh, peralatan debit 9 juta, dikreditkan 3 juta. Jadi peralatan kantor berapa saldo sekarang? 6 kan? Jadi peralatan kantor saldo sekarang 6 juta. Peralatan kantor debit dikurangi kredit. 9 debit kurangi 3 juta kredit, 6 juta debit. Bener kan? Peralatan kantor 6 juta debit. Utang yang kredit didebitkan.
kredit 9 juta, didebetkan 3 juta, 9 juta kredit kurangi 3 juta debet, jadi 6 juta. Jadi jurnal sesuai ya Mas, Mbak. Kalau ini dua jurnal ini digabung, ketemunya apa? Peralatan debit 6 juta, utangnya kredit 6 juta juga. Salah nulis rupiah seperti ini ya. Saya ulangi lagi, kalau tadi lupa nyatet, ya tinggal dicatat. Lupa nyatet, begitu ingat, langsung catat. Kalau salah nulis rupiah, 6 ini ya, harusnya 6 juta dikurangi 9 juta, ya tinggal Anda balik, Mas. Jurnal yang Anda buat, tinggal Anda balik, dibalik. Biar berkurang, ininya biar berkurang. Ini nomor 9. Wah, 2 lagi selesai. Sekarang nomor 10, Mas, Mbak. Nah, ini tolong fokus, Mas, Mbak. Ini ya. Nomor 10, mohon fokus. Salah akun. Coba ini perhatikan ya. Pada tanggal 31 Desember, ini nomor berapa? 10 ya. 31 Desember pada akhir tahun. Diketahui transaksi penerimaan pendapatan tunai. Menerima pendapatan tunai berapa? 5 juta. Seharusnya kan menerima pendapatan tunai 5 juta. Menerima pendapatan tunai 5 juta. Nah, namun pada saat transaksi per tanggal 25 Desember dicatat sebagai pelunasan piutang. Harusnya dicatat sebagai pendapatan. Harusnya dicatat sebagai pendapatan, namun sama accounting dicatat sebagai pelunasan piutang. Dia dicatat sebagai pelunasan piutang sebesar 5 juta. 5 juta. Nah. Paham ya, Mas? Jadi aslinya nerima pendapatan ya. Nerima pendapatan 5 juta. Harusnya menerima pendapatan 5 juta. Tapi sama bagian accounting dicatat sebagai pelunasan piutang. Dicatat sebagai pelunasan piutang sebesar 5 juta. Harusnya menerima pendapatan 5 juta, tapi dicatat sebagai pelunasan piutang 5 juta. Pencatatannya ada 2 alternatif, Mas, Mbak. Alternatif pertama, ini ya. Perhatikan, Mas, Mbak. Ini kalau ini alternatif pertama ini gampang banget ya. Berarti jurnal yang salah yang dibuat oleh accounting apa, Mas? Yang dibuat accounting ini kan kas debit piutang kredit. Ya enggak? Pelunasan piutang. Kalau piutang dilunasi bertambah atau berkurang piutangnya? Piutangnya berkurang kan? Jadi jurnal yang salah ini, Mas, Mbak. Kas debit 5 juta. Piutang kredit 5 juta. Nah, cara menyesuaikan, dikoreksi, caranya ini, Mas. Jurnal yang salah dinolkan. Menolkannya gimana? Ini kas debit piutang kredit 5 juta. Anda nolkan, Mas. Dibalik piutang debit 5 juta, kas kredit 5 juta. Ini 2 jurnal ini, Mas, Mbak. Kalau Anda tambahkan, kira-kira apa, Mas, Mbak? Jadi berapa? 0 kan? 0 apa enggak? Kasnya berapa ini kira-kira? Kas debit 5 juta, ketemu kas kredit 5 juta. Kasnya berapa? 0. Ya. Piutang kredit 5 juta, ketemu piutang debit 5 juta. Berapa? 0. Ya. Jadi alternatif pertama, Mas, Mbak. Tadi karena salah akun tadi, Anda nolkan, Mas. Ini kan yang jurnal yang salah, Anda nolkan. Cara menolkannya gimana? Ya buat jurnal lagi, tapi dibalik ya. Kan ini 0 kan, Mas? Kas 5 juta debit, ketemu kas 5 juta kredit, 0. Piutang kredit 5 juta, ketemu piutang debit 5 juta, 0. Nah, setelah 0, Anda buat jurnal yang benar. Jurnal yang benar kan ini kan, Mas, Mbak? Harusnya menerima pendapatan toh, ya kan tadi ini loh, menerima pendapatan tunai, tapi dicatat sebagai pelunasan piutang. Harusnya kan kas pada pendapatan toh, ini ya, kas debit pendapatan kredit. Nah ini yang benar, Mas. Simpel nggak ini kalau ini cara ini? Paham ya? Nah, jadi Anda buat jurnalnya dinolkan ya, jurnal yang salah dibalik, dinolkan. Kemudian setelah dinolkan, Anda buat jurnal yang betul, jurnal yang sebenarnya. Jurnal yang sebenarnya apa? Ya ini, kas debit pendapatan kredit. Kan jurnal yang beneran ini, Mas. Terus alternatif kedua, coba perhatikan lagi, Mas. Ini alternatif kedua. Kalau alternatif kedua, ini butuh pemahaman akuntansi yang
cukup kuat ya. Coba perhatikan. Nah, kalau yang kedua ini Mas, Mbak. Kalau cara yang kedua, kalau lebih praktis, tapi ya ini butuh pemahaman akuntansi yang kuat ya. Jurnal yang salah kan ini kan Mas, Mbak. Kas debit piutang kredit. Ya. Padahal yang Anda maksud kas debit pendapatan kredit kan. Nah, Anda buat ini aja Mas, Mbak. Yang salah sebenarnya apa sih Mas? Yang kas apa yang piutang yang salah? Piutang. Nah, yang salah piutangnya saja kan. Kalau kasnya sudah bener kan. Nah, ini asumsinya gini Mas, kalau yang alternatif yang kedua karena kasnya sudah benar. Ya udah, kas ini jangan diapa-apakan Mas. Kan kasnya sudah betul kan? Harusnya kan memang kas pada pendapatan, kas 5 juta pendapatan kredit. Yang Anda koreksi, yang Anda nolkan itu piutangnya Mas. Kas ini jangan diapa-apakan. Kas debit 5 juta sudah benar nih. Yang salah kan ini kan, Anda mau buang ini kan, piutang 5 juta dibuang, caranya gimana sih Pak? Kalau yang tadi pertama, Anda buat jurnal baru ya dibalik. Terus kalau cara yang pertama apa tadi? Kas piutang dinolkan, piutang debit, kas kredit. Kemudian Anda buat lagi jurnal ketiga, jurnal yang benar. Nah, kalau yang kedua ini Mas, Mbak. Nah, ini Anda pakai logika akuntansi Mas. Kasnya kan sudah betul. Nah, yang Anda mau Anda buang kan piutang. Piutang kredit, Anda buat jurnal koreksi, piutang debit. Piutang kredit ketemu piutang debit. 5 juta ketemu 5 juta. Nol, piutangnya nol. Nah, piutang debit 5 juta, Anda kemudian buat jurnal pendapatan di kredit 5 juta. Paham? Nah, ini kalau digabung apa Mas? Jadinya apa Mas? Jadinya kas debit 5 juta, pendapatan kredit 5 juta. Nah, ya, sip, betul. Kan sama toh dengan ini kan? Nah, Kas debit pendapatan kredit. Tapi bedanya ini ya harus buat ini jurnal salah dibalik, kemudian buat lagi yang benar. Nah, kalau yang alternatif yang kedua ini memang butuh pemahaman akuntansi yang benar ya. Karena pemahaman akuntansi gini Mas. Oh, berarti ini kasih jangan saya otak-atik. Jangan kita otak-atik karena sudah betul kan. Karena sudah benar ya wes, kasnya debit 5 juta. Nah, yang Anda buang kan piutang kredit yang Anda debitkan Mas, Mbak. Piutang kredit 5 juta didebitkan 5 juta. Piutang 5 juta kredit ketemu piutang debit 5 juta. Ini nol Mas, Mbak. Iya toh? Piutangnya nol kan. Dengan adanya dua jurnal ini piutangnya nol. Nah, kemudian di akun kredit Anda munculkan pendapatan kredit 5 juta. Nah, ini kalau digabung jurnalnya apa Mas, Mbak? Kas debit 5 juta, pendapatan kredit 5 juta. Paham ya Mas, Mbak? Menurut Anda lebih efektif mana nih? Cara satu apa alternatif satu apa dua? Dua ya, alternatif dua. Tapi Anda harus teliti. Paham. Ya, Anda harus paham. Tapi kalau teman-teman yang misalkan pengetahuan akuntansi ini masih bingung, Anda buat seperti ini nggak apa-apa Mas, Mbak. Kas piutang kemudian Anda balik, Anda nolkan, kemudian buat jurnal baru. Jadi kas piutang yang semula salah, debit kredit, kemudian Anda balik piutang dikreditkan, kas debitan, kemudian Anda buat jurnal baru yang dibalikkan buat yang benar. Kalau ini menuntut kehati-hatian. Kas, kenapa kok nggak buat jurnal baru lah? Kas wis bener, ngapain dibuang? Kasnya bener kan kita piutang aja, piutangnya dibuang, di debit kan jadi nol, kemudian muncul akun baru pendapatan kredit. Itu yang ke-10. Itu salah akun. Nah, sekarang terakhir Mas, Mbak. Wah, terakhir semangat ini ya. Semangat, maem kurang sedikit. Jangankan maem, mandi aja belum Anda mesti. Kalau saya sudah. Kombinasi kesalahan. Coba kita lihat ya. Kombinasi kesalahannya apa toh? Pada tanggal 31 Desember 2007 diketahui transaksi pendapatan. Penerimaan pendapatan tunai 6 juta. 25 Desember ya. Jadi pada akhir tahun diketahui ada menerima pendapatan sebesar 6 juta. Menerima pendapatan 6 juta, tapi dicatat sebagai pelunasan piutang 9 juta. Kombinasi kesalahan berarti apa Mas, Mbak? Maksudnya salahnya double ya? Ini salahnya apa Mas, Mbak? Ada dua kesalahan. Salah apa? Salah akun. Ya, harusnya pendapatan, harusnya satu salah akun. Harusnya di pendapatan ditulis pelunasan piutang. Terus yang kedua, salah apa?
Jumlah Nah, salah nilai nominal. Ya. nominal. Jadi kombinasi kesalahan itu Mas, Mbak. Jadi kesalahan kalau tadi kan kasus tadi kan ada salah nominal, lupa nyatet gitu. Terus yang berikutnya salah nominal. Terus yang sebelumnya salah akun. Kalau ini terjadi dua kesalahan. Akunnya salah, nominalnya salah pisan. Jadi salah kuadrat ini ya. Nah, ini pahami Mas? Coba tak ulangi lagi ya ini ya. Menerima pendapatan tunai ya. Harusnya menerima pendapatan tunai 6 juta. Harusnya menerima pendapatan tunai. Intinya harusnya menerima pendapatan tunai 6 juta. Harusnya apa? Jurnalnya apa? Harusnya kas. Kas pada pendapatan tunai 6 juta kan. Tapi ditulis apa? Tapi ditulis pelunasan piutang 9 juta. Waduh. Anda kalau nggak saya bahas pasti bingung jurnalnya apa. Ya kalaupun ketemu jawabannya mesti ya makanya saya kan kemarin-kemarin cerewet dalam arti tak suruh paham jurnal. Nah, cara pertama seperti tadi Mas, Mbak. Harusnya kan kas pada pendapatan Mas, Mbak. Kas pada pendapatan 6 juta toh. Ini dia salah Mas, Mbak, salah jurnal. Alternatif satu ya alternatif santai, alternatif untuk awam, orang awam yang bingung. Bagi mahasiswa yang bingung, silakan pakai alternatif satu. Kas pada piutang, kas debit 9 juta, piutang kredit 9 juta. Nah, ini salah ya, salah. Nah, kemudian diapakan? Ya Anda buat jurnal lagi, Mas. Ini untuk pembatalan, untuk membatalkan pencatatan yang salah, maka Anda buat jurnal lagi, tapi dibalik ya. Piutang di debit, kasnya di kredit. Kalau seperti ini apa, Mas, Mbak? Jurnal 1 dan jurnal 2 ditambahkan apa? Kas 9 juta debit, ketemu kas 9 juta kredit. Kasnya berapa? 0. Piutang 9 juta kredit, ketemu piutang 9 juta debit. Piutangnya? Anda nolkan, jadi dibalik. Nah, kemudian Anda buat jurnal yang baru, Mas. Kas debit 6 juta, pendapatan kredit 6 juta. Simpel? Simpel. Kayak ini simpel. Saya yakin nanti Anda ada yang jawab, Pak, kayak ini simpel alternatif yang pertama ya, Pak. Terserah Anda, Mas. Saya itu bebas ya, terserah Anda ya. Ya memang benar kok. Kan ini untuk ngoreksi kan seperti ini kan. Kas piutang, kas debit 9 juta. Oh, ya ini salah ya. Terus saya nggak mau ribet, nggak mau mikir pusing, saya kreditkan aja dah, saya nolkan dah, kas debit 9 juta, saya nolkan kas kredit 9 juta. Piutang kredit 9 juta, wes saya nolkan aja dah, saya ulang dari awal, 9 juta kredit di debit kan 9 juta, kan nol semua kan, kas dan piutang sama-sama nol ini kan, kalau kita lihat transaksi satu dan dua. Kemudian Anda buat jurnal yang benar, yang betul, kas debit pendapatan kredit 6 juta. Itu alternatif pertama, alternatif simple. Nah, sekarang alternatif kedua, Mas. Ada yang bisa menjelaskan ini? Kalau alternatif kedua memang butuh pemahaman akuntansi yang kuat. Ada yang bisa jelasin? Ya seperti tadi Mas, coba ini ya. Siapa? Ada yang mau jelasin, Mbak? Saya, Pak. Ya silakan, Mbak. Silakan. Yang awal yang salah kan kas di debit. Yang banter, Mbak. Yang banter, Mbak. Ya. Pertama yang jurnal reguler itu kan yang salah. Kas 9 juta, piutang 9 juta yang salah di piutangnya kan Pak, yang di kredit. Nah, habis itu yang di jurnal koreksinya karena kasnya udah benar, jadi gak usah diapa-apain kan, langsung langsung didebitkan yang piutang. Jadi jurnal koreksinya di piutang didebitkan. Jadinya piutang yang di atas sama yang di bawah kan jadinya 0. Habis itu kita bikin akun baru yang kas 3 juta, pendapatan 6 juta, jadi itu dikreditkan. Totalnya 9 juta gitu. Sama kayak yang di jurnal alternatif pertama yang akhirnya. Oke. Jadi kan intinya kan jurnalnya kan harusnya ya, jawabannya harusnya apa, Mbak? Kas pada pendapatan toh, kas debit ya. Pendapatan kredit 6 juta toh. Nah, ini ya. Berarti Mbak Adinda ini ya. Nah, ya udah, kita nggak buat. Kalau kita alternatif satu ada 3 langkah ya, ada 2 langkah. Ada 2 langkah perbaikan. Kalau alternatif kedua, langkahnya cuma 1. Jadi gini Mas, Mbak, yang salah kan piutangnya toh. Oh iya ini saya tak buang nih piutangnya. Piutangnya biar saya jadikan 0.
Piutang kredit 9 juta. Agar piutangnya 0 diapakan? Didebitkan. Debit kan. Nah, 9 juta kredit Anda debitkan. 9 juta kredit Anda debitkan. Piutang kredit 9 juta, ketemu piutang debit 9 juta. Piutangnya 0 kan? Hilang ya, Mas? Berarti hilang. piutangnya hilang. Paham ya? Terus kas mau kita biarkan nggak bisa ya? Karena kan ini bener salah ini, kas 9 juta. Kas nilainya 9 juta bener apa salah? Nah, Benar. Salah. Salah, kan 6 juta toh. Iya. Kan Makanya 6 di juta. kredit. Oh, soalnya. Iya. Ini Mbak. Karena pendapatan tunai 6 iya. juta. 6 juta tapi dicatat 9 juta. Jadi tadi saya mengoreksi jawaban Mbak. Oh iya, iya. Jadi kasnya ini 9 juta ini salah Mbak. Jadi kesalahan itu ada dua. Satu 9 juta, harusnya 6 juta dicatat 9 juta. Yang kedua, harusnya pendapatan ditulis piutang. Piutang clear ya, piutang kredit didebitkan 0. Nah, kas ini jumlah kas. Ini kan 9 juta kelebihan, Mbak. Yang benar itu kasnya 6 juta. Kas debit 9 juta. Nah, agar kasnya berkurang jadi 6 juta, harus diapakan kasnya? Dikreditkan. Nah, kasnya harus dikreditkan. Kas debit 9 juta dikreditkan, kas kredit 3 juta. 9 kurangi 3, kasnya berapa? Jadi berapa sekarang? 6 juta. 6 juta. Nah, kasnya 6 juta. Kemudian Anda munculkan akun baru yang benar, yang belum muncul, pendapatan. Nah, pendapatan kemudian Anda kreditkan 6 juta. Ini kalau dua jurnal ini digabungkan, Mas, Mbak, hasilnya apa ini? Kalau dua jurnal ini digabungkan, hasilnya apa? Debitnya apa? Kas 6 6 juta, kas 6 juta, pendapatan 6 juta kredit. Oke, kas 6 juta, kas debit ya. Debit 9 kurangi 3, kredit 3, 6. Berarti kas debit 6 juta. Piutangnya piutang nggak usah tulis kan 0 kan. Nah, piutang 0. Kas debit 6 juta, pendapatan kredit 6 juta. Sama seperti ini? Sama. Kalau Anda mau pakai alternatif 1 atau 2, terserah. Tapi kalau Anda ragu-ragu, saran saya ragu-ragu pakai alternatif 1 aja. Yang salah Anda balik saja, Mas. Dibalikkan ya. Kalau dibalikkan 0 kan. Kas dari semula debit dikreditkan. Piutang kredit didebitkan. Nilainya sama kan jadi 0. Kemudian Anda buat jurnal baru yang kalau alternatif 2, biar Anda langkahnya nggak terlalu banyak, Anda harus fokus. Yang salah mana? Oh, piutang. Piutang itu harus dibuang. Piutang kredit Anda debitkan kan 0. Kasnya harusnya bukan 9 juta tapi 3 juta. 9 kurangi 3 kredit jadi 6 juta. Terus kemudian munculkan akun baru yang benar, pendapatan kredit 6 juta. Nah, ini kalau Anda gabungkan kas debit 6 juta, pendapatan kredit 6 juta. Pendapatan pada kredit 6 juta. Sama ya. Nah, jadi pencatatan jurnal penyesuaian di sini, Mas. Pencatatan jurnal penyesuaian tadi yang di buku jurnal penyesuaian, bentuk buku jurnal umum. Jadi dia bentuk jurnal umum ya. Ada jurnal umum nanti dibuat ya, buat jurnal umum, kemudian disalin ke neraca lajur. Penulisan di neraca lajur diletakkan di kolom jurnal penyesuaian dan diberi huruf alfabet sesuai urutan di jurnal penyesuaian. Nah, ini nanti minggu depan dah. Sudah selesai, Mas? Mbak? Kurang lebih seperti itu ya.